Halo semua, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Di sini kita akan membahas alur cerita manhwa manga. Bagi yang belum subscribe bisa dibantu subscribe-nya, dan jangan lupa like video ini jika kalian merasa terhibur. Aku juga ingin mengucapkan terima kasih untuk yang sudah join atau gabung ke membership channel ini. Walaupun hanya 5.000 sebulan, tetapi sangat membantu perkembangan channel ini yang sering terkena dolar kuning. Dan jika ada yang mau mengapresiasi lebih ke channel ini, kalian bisa sawer. Link sawernya ada di deskripsi. Terima kasih banyak. Kali ini kita akan melanjutkan komik yang berjudul Gamer Go to Isekai. Oh iya, aku juga sudah membuatkan playlist untuk komik ini. Jadi jika kamu belum menonton part sebelumnya atau kamu mencari lanjutan dari part ini, kamu bisa cek playlist di deskripsi. Terima kasih. Di part sebelumnya terlihat bahwa Liu Feng yang telah menaklukkan kota Wangdu dari tangan Lucia. Sekarang kita langsung masuk ke part selanjutnya. Di part selanjutnya kita diperlihatkan timnya Grainer, pangeran kedua. Apa? Liu Feng merebut ibu kota ya? Benar yang mulia, ada anak buahnya memberitahunya. Yang mulia kenapa tidak memakai kesempatan ini untuk kembali ke ibu kota? Kata Ziomo. Lalu Grainer berkata, ya, Liu Feng, oh Liu Feng, kau benar-benar memberiku hadiah besar. Ada prajurit lagi. Prajurit? Lapor tuan, Liu Feng sepertinya sudah menyiapkan pasukan dan berangkat menuju kita. Apa? Loh, kok dia kan habis menyelesaikan tugas di Wangdu melawan pangeran pertama. Bagaimana secepat itu menyerang kita? Kalau begitu biarkan saja dia datang ke sini. Yang mulia, saat kita membunuhnya di sini, kita bisa merebut ibu kota tanpa masalah nantinya. Lalu terlihat di sebuah lapangan salju. Di sana Grainer sama Liu Feng sudah bertemu. Yo, sudah sampai ya. Sepertinya mereka sudah lama menunggu kita. Ayolah. Liu Feng, ini perbatasanku. Kembalilah jika mau selamat. Kalau mau bertarung ya bertarunglah. Jangan bilang mau selamat. Kau takut kalah ya? Yes, jalan. Bunuh mereka semua. Terlihat pasukan Grainer pun dikerahkan. Ada Giant di sana. Ho, siapa yang sudah siap mati? Kata Giant. Tapi panah pun diluncurkan ke mereka semua. Bagaimana mungkin? Pasukan mereka belum siap formasinya. Mereka dengan cepat mulai melawan balik. Bahkan Yuben berkata, pasukan kedua mundur, pasukan ketiga diserang, pasukan pertama bersiap, tim yang lain segera masuk ke posisi bertarung. Baik, Pak, kita tidak bisa menerobos, Pak. Tameng kita tidak bisa menghentikan mereka. Ya, sialan. Giant itu pun langsung terpaksa dia loncat. Jangan kira kalian bisa menghentikanku dengan panah beginian. Lalu dihalangi oleh Suyo di sana. Suyo pun melawan balik. Bahkan terlihat Giant itu pun dipukul mundur. Kekuatanmu ini besar sekali. Sayap suku burung, menggunakan tombak. Apa itu pemburu Tiani yang ada di daftar pembunuh? Apakah kau pemburu Tiani? Suyo berkata, sudah lama semenjak aku mendengar orang memanggilku dengan nama itu ya. Ternyata Suyo ini adalah pembunuh bayaran terkenal. Namanya adalah pemburu Tiani. Lalu terlihat Liu Feng di sana. Tuan, ini waktunya bergerak. Ya, seluruh pasukan serang sekarang. Bunuh dan serang. Mereka semua pun bentrok di sana. Namun terlihat Ziomo pun berada di belakang Liu Feng. Ziomo berkata, Liu Feng, matilah kau. Kau harus mati. Pedangnya pun ingin menancap ke leher Liu Feng. Namun Liu Feng dengan tangan kosongnya bisa melawannya dong. Dia pun terpental. Sialan kamu Liu Feng. Liu Feng di sana terlihat berbalik badan, membalikkan kudanya, dan Ziomo pun tertancap pedang Liu Feng di sana. Ia pun bucat-bucat mulutnya, dan dia pun tewas di hadapan Liu Feng seketika. Tidak mungkin, aku meninggal. Setelah itu terlihat pertarungan antara Suyo dan juga raksasa Giant. Di sana mereka berdua bertarung hingga mati-matian. Hehe, kau tidak bisa lebih serius ya? Menggeprakkan pedangnya ke tanah.
Kamu lupa sesuatu? Aku kan manusia burung. Terlihat Suyo di sana terbang. Lalu Suyo berkata, pertarungan udara adalah keahlianku. Kamu bukan apa-apa. Dan dia menungkik dengan cepatnya, menerobos, dan bucat-bucatlah Giant itu tertusuk tombak oleh Suyo di sana. Loh, Giant dan Diaken Jin, Yomo, mereka berdua. Mereka mati hanya dengan 2 serangan. Dasar tidak berguna. Untungnya aku sudah siap-siap. Rencana kedua. Lalu terlihat kakak Newben di sana. Semuanya bersiap. Serang. Mereka datang. Ikuti rencana kita. Terlihat di sebuah perairan. Pangeran kedua sudah memberikan perintah. Ayo kita juga serang jalur ini dengan banyak lintasan air dan pepohonan tersembunyi. Daerah sempurna untuk bagi kita bajak laut. Ayo, maju para bajak laut. Terlihat banyak sekali kapal bajak laut di sana. Tapi suara apa itu? Itu apa? Itu kapal. Ada kapal uap milik Liu Feng di sana. Besarnya segede gaban. Lalu melindas kapal-kapal kecil di depannya, yaitu kapal bajak laut tersebut. Cepat pergi ke air. Lalu terlihat di kapal uap tersebut. Siap, tembak. Mereka semua para bajak laut yang nyebur ke air pun ditembak panah hingga mokat. Lalu Grainer di sini berkata, apa? Aku kira bajak laut itu tidak terkalahkan di pertarungan laut, tapi mereka bahkan tidak bertahan 10 menit. Dasar sampah. Di sini tidak aman lagi. Cepat kita kembali ke kota. Jangan biarkan mereka masuk kota. Orang dari Black Iris pun berpikir, kalau begini sih Grainer harus memikirkan cara lain, tidak bisa mengalahkannya. Dari belakang terdengar suara. Hei, Putri, apa yang Anda lakukan di sini? Ya, beritahu semuanya ya untuk mundur. Tapi kita sudah banyak sekali mendukung Grainer. Kalau sampai menyerah maka kita tidak dapat apa-apa. Si Liu Feng itu bukan tandingannya Grainer. Kalau terus lanjut itu hanya akan menyia-nyiakan nyawa orang-orang kita, Black Iris. Dukungan ini sudah gagal. Menghentikan kerugian saat ini adalah pilihan terbaik. Ayo mundur. Ya sudah, baik. Terlihat di sana kakak Newben menyerang benteng Grainer. Serang! Serang, maju semuanya! Namun terlihat pasukan Grainer yang ada di benteng. Tembak mereka, jangan biarkan mereka mendekat. Tapi ngomong-ngomong, apa itu? Coba kamu lihat di langit deh. Loh, di langit ada apa itu? Ada burung yang membawa balon. Grainer pun melihatnya juga. Di sana berkata, aku dengar Liu Feng punya tim penyerang udara. Apa ini yang dimaksudkan itu? Hentikan mereka sekarang juga. Dari langit balon udara tersebut turunlah orang-orang militer Liu Feng ke benteng. Kalian harus lakukan sesuatu. Benda itu ada di atasku tepat. Aduh, tolong. Anak buah Grainer berkata, Lapor yang mulia. Orang-orang dari Black Iris menghilang. Apa? Mereka telah kabur ya? Kapten bajak laut yang mendengar hal itu berkata, sialan, ini kekalahan besar namanya. Pak, kita harus bagaimana, Pak? Tentu saja, lakukan apapun untuk mencegah mereka. Kita bukan pasukan bangsawan. Kita tidak akan mati di sini. Kita akan tertangkap. Kita harus kabur. Kalian pergi dulu lah. Aku di sini. Lalu terlihat kapten bajak laut tersebut pun mengutus Mila. Hei, kamu yang masih di sana? Iya, pergilah dan bunuh bangsawan itu, Mila. Itu hal ketiga yang kita janjikan ya. Setelah ini bebaskan aku. Terlihat pasukan ras kucing di sana menyerbu militer Liu Feng. Semuanya, incar pemimpin musuh. Serang dan jangan biarkan mereka kabur, kata Mira. Baik, Kak. Kakak, terlihat tombak pun meluncur ke arah Mira. Ternyata itu dari Suyo. Apa, manusia burung? Kau menghindarinya ya, kata Suyo. Kakak Mila, cepat bunuh bangsawan itu. Terlihat di sana anak buah dari Mira pun ingin melawan Suyo. Terlihat Mira buru-buru untuk melawan Liu Feng. Tapi di belakang ada suara. Mira, ternyata kamu ya? Mina, kalian berhentilah atau aku akan menyerang kalian. Tidak, tugasku untuk membunuh bangsawan itu, Mina. Kamu kan prajurit juga. Kamu pasti tahu aturannya kan? Ya, kalau begitu kita terpaksa bertarung. Saudaraku, aku tidak menyangka ya melihatmu lagi sebagai musuhku, Mina. Tuan, Nona Mina sudah bertemu musuhnya, Tuan.
Hah? Apa itu ras manusia hewan? Serahkan saja kepada dia. Biarkan kita masuk ke dalam benteng dan menyerang. Lalu terlihat di Grainer, pasukannya berkata lagi, Yang Mulia, benteng kota tidak bisa menahan lagi. Kota kita sudah hancur, ayo kita pergi. Mundurlah kalau begitu. Ya, lindungi Yang Mulia. Bos, pangeran kedua pergi, bos. Lihat itu. Ya, kenapa dia kabur juga? Tapi kenapa Mira belum kembali sih? Mana ras kucing itu? Bos, apa yang harus kita lakukan? Kita harus kabur juga, bos. Ya, sudah jelas, kita akan pergi. Baik, bos. Terlihat Mina di sana. Kakak, hentikan. Ini tidak ada gunanya. Ternyata Mira tersebut adalah kakaknya sendiri. Mira berkata, Kamu dan suku burung akan mengalahkanku ya? Apa bangsawan itu layak diselamatkan dan dilindungi? Mina menjawab, Ya, karena Tuan adalah satu-satunya bangsawan yang melindungi kita, para manusia hewan. Sepertinya kamu, Mina, bertemu dengan bangsawan yang baik ya. Terlihat kakak Mina yaitu Mira pun salto di sana dan menendang bokong Mina di sana. Mina pun tidak bisa melawan balik. Di sana udah tendang bokongnya. Tapi sayangnya tugasku adalah membunuh bangsawanmu, Mina. Dia pun langsung pergi ke arah Liu Feng dengan sangat cepat. Liu Feng bisa menghentikan serangannya dengan pedang. Setelah itu ia menduduki Mira di atas kudanya. Di sana Mira berpikir, dia begitu cepat. Apakah dia benar-benar seorang bangsawan? Bangsawan kok bisa segini kuatnya? Lalu memelintir tangannya. Sudah berakhir. Perintahkan pada orang-orangmu ya untuk segera berhenti. Pertarungan ini tidak ada artinya. Mira menjawab, Aku sudah dikalahkan. Jika kamu ingin membunuhku, lakukanlah sekarang juga. Saat ini tidak ada kaitannya dengan Mina. Ini perintah dari misi kami. Loh, siapa bilang aku akan membunuhmu sih? Lalu meninggalkan Mira di kudanya. Mina pun datang. Mina, aku akan serahkan padamu dia ya. Baik, Tuan. Mira, kakak Mina berkata, Karena Tuan bangsawanmu telah melakukan perintah, lakukanlah sesuai perintahnya. Mila, Tuanku tidak ingin aku membunuhmu, bukan itu maksudnya. Loh, tetapi kan rata-rata seorang bangsawan itu kejam, seorang pembunuh kepada ras hewan. Itu aku akan jelaskan nanti ya. Bagaimanapun, semua orang hanya perlu tahu bahwa Tuan mudaku adalah bangsawan yang sangat istimewa dan juga seorang pria favoritku. Loh, favoritmu? Apakah aku tidak salah dengar, Mina? Terlihat Grainer di sana udah kecapean, kabur-kaburan. Yang Mulia, jangan khawatir ya, kita akan lolos kok. Sialan, tentara bayaran sampah, organisasi Black Iris malah meninggalkanku. Hei, siapa yang mengizinkanmu duduk? Cepat pergi, kumpulkan semua orang untukku. Iya, baik-baik. Dasar sekelompok orang yang tidak dapat diandalkan, serta bajak laut itu. Kalah kalian dengan Liu Feng, memalukan. Tetapi dari belakang tersebut pun anak buah dari Grainer berkata dan bergosip, Hei, aku tidak tahu berapa banyak orang yang akan kembali. Iya ya, apa yang kita lakukan selanjutnya? Orang itu sudah kalah dan kita tidak akan bisa terus mengikutinya. Apa maksudmu? Jangan-jangan kita akan... Orang tersebut pun langsung melirik Grainer. Benar, aku tidak ingin tinggal di alam liar dan aku akan memiliki rumah di mana aku dapat kembali. Grainer di sana melihatnya. Cepat kemari, bawakan aku air. Kenapa kalian menatapku seperti itu? Terlihat anak buahnya di sini pun merencanakan sesuatu yang jahat kepada Grainer. Hehehehehe. Menutup matanya. Brengsek, kalian malah mengkhianati aku ya? Aku akan membunuh kalian semua. Setelah penutup mata itu dilepaskan, dia sudah berada di depan Liu Feng. Pangeran Grainer, kita bertemu lagi ya. Liu Feng? Kalian berdua orang yang tidak setia, beraninya melakukan hal ini kepadaku ya. Tutup mulutmu. Yang Mulia Liu Feng, kami hanya penduduk biasa kota ini dan kami terpaksa mengikuti orang ini, orang bodoh ini. Tolong tunjukkan belas kasihan kepada kami ya. Kami hanya rakyat biasa, Tuan Liu Feng. Kami mau pulang. Baiklah, aku bisa mengabulkan kok. Tolong kirim mereka pulang dengan baik ya. Terima kasih Tuan Liu Feng. Terima kasih. Akhirnya semuanya telah berakhir ya. Tuan, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kata kakak New Ben. Ya, kita kali ini sih santai saja. Dan mari kita kembali ke kota Xiang.
Dan itulah part kali ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton dari part 1 hingga sekarang. Dadah semuanya, bye-bye. Terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini dan juga terus mensupport channel ini. Terima kasih banyak. Bye-bye semuanya.